Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rayhan Fadil Hasyim, NIM 23500311123. Ingin memaparkan materi modul tentang SAP 2000. Baik, untuk yang pertama kita itu harus eh, memilih struktur, yaitu yang 3D frames. Untuk ininya kita number of storiesnya di sini 3, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu kita klik OK. Nah, ini untuk tambahan awal. Lalu kita memilih modifikasi material ke define material, lalu klik yang modify show material. Nah, kita di sini tuh disetting dulu menjadi 30 MPa. Material type-nya beli konkrit, lalu unitnya pilih yang Newton milimeter senti. Ini ya, sama kita setting ke eh, dulu elastisitasnya 23,452, 952, 952, 905, 905, 764. Lalu kita ubah ini ke 30. Ini udah sama. Lalu klik OK. Lalu kita add copy of material. Bikin yang 25. 25 MPa. Lalu kita ganti ke 25. Lalu klik OK. Lalu kita ininya eh, bikin menjadi modify, ganti dengan BJ PS 420B dengan material type-nya yaitu rebar. Lalu kita ubah menjadi ini menjadi lalu ubah lagi FY-nya 420, F-nya 525, nya sama 420, ini pun sama 525. Lalu klik OK. Sudah itu kita eh, mendefinisikan penampang dengan ke define frame section, material dulu, section properties, ke frame section, lalu klik yang add new properties, ininya pilih yang konkret, lalu kita pilih yang rektangular. Nah, untuk namanya kita itu diberikan nama B meja 30/60 dengan materialnya 25 MPa,
Ininya tuh 0,6, ininya 0,3. Lalu set modifiernya yang ini tuh 0,35. Oke. Lalu section property, oh bukan section, set modifiernya udah ini konkret, kita pilih yang beam, udah seperti ini, klik OK. Lalu oke, lalu kita pilih ke modify lagi, bukan, add copy, pilih add copy. eh, Baik, untuk selanjutnya nanti kita itu harus bikin yang ukuran 30-60 udah, lalu bikin yang 25-50 serta 25-40. Nah, kita tuh pilih yang add copy properties 25, dia 25 per 50, ininya 0,5, ininya 0,25. Klik OK. Selanjutnya kita bikin lagi add copy, kita bikin yang 25-40, 25-40. Nah, kita gantinya 0,4. Oke. Lalu kita eh, baik, selanjutnya kita bikin yang kolom. Kolomnya kita klik yang add new property, kita bikin yang rektangular, lalu ganti namanya dengan K40/40. Ininya lalu 0,4 juga sama 0,4. Lalu kita ke set modifiersnya ini 0,7 juga sama 0,7, kita klik OK. Selanjutnya kita ke section properties, ke concrete reinforcement, kita ganti. Oh, udah sepertinya oke. Cocokkan dulu, cip. Oke, kalau kita klik OK. Nah, selanjutnya kita ke define lagi, ke section properties, lalu ke area section, lalu klik add new station. Kita ganti namanya menjadi 13 cm. Ininya sheltin, kita ganti menjadi 25 MPa untuk material lemnya. Membran dan bendingnya kita ganti menjadi 0,13. Ini pun sama 0,13. Dirasa sudah cukup, kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita eh, ke sini, klik kanan, edit data, lalu ke modify show system. Nah, kita ganti menjadi spacing ininya. Lalu untuk space yang ini kita ganti jadi 6,9. Ini 4,7. Ininya 0. Ke yang bawah ganti, sorry, 4,7. Ininya 3,8.
5,7, 2,8, ininya 0. Untuk ini ya udah nggak usah dirubah. Lalu kita ganti ke glue to guide lines. Lalu klik OK. Nah, untuk selanjutnya eh, kita ke back. Untuk selanjutnya kita itu mengaplikasikan penampang pada model. Nah, untuk langkah awalnya eh, kita mengaplikasikan pada blok induk dengan klik 3D, sorry, klik XY. Nah, kita klik batang balok induk ini, lalu ke assign, ke frame, lalu pilih frame section, kita pilih yang ini 3060, lalu klik OK. Nah, untuk selanjutnya eh, kita mengaplikasikan pada balok anak. Kita klik yang ini, lalu ini, lalu yang ini, lalu klik assign ke frame, frame section, lalu kita pilih yang 2550, lalu klik OK. Untuk selanjutnya, baik, tadi sorry ada kesalahan. Nah, kita selanjutnya ke balok anak, klik edit, lalu replay, oke, kita klik ininya satu, ada X nomornya satu, klik OK. Nah, untuk yang sebelah sini kita klik edit, duplicate, ini tuh kita minus 1,9, ininya satu, lalu klik OK. Nah, baik, untuk selanjutnya kita klik yang quick draw section. Nah, ininya tuh continuous, of beam ininya satu, lalu kita pilih yang parallel Y to R, lalu klik sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Lalu untuk selanjutnya kita pilih yang X, dari sini, sini, ke sini, ke sini, lalu X, lalu kita satukan ini dengan ini, klik edit, lines, join frames, cek dulu, lalu selanjutnya pun sama, klik ini dan ini, edit, edit lines, join frames. Nah, untuk selanjutnya kita pun yang ini dan yang ini ke assign, ke frame section, lalu pilih yang ini 25/40, gitu. Oke. Baik, untuk langkah berikutnya adalah mengaplikasikan plat lantai dengan masih tampilan XY pada elevasi 4. Lalu kita tuh ke draw rectangular, lalu klik yang set display, lalu kita centangkan objects, ininya yang section, lalu klik OK. Lalu kita ke draw rectangular lagi, kita ke sini, lalu ini di sini, ini pun sama,
Sudah. Baik, untuk selanjutnya kita klik ini dua kali. Ini dengan ini. Ke edit areas, modified. Ini udah dua, lalu klik OK. Lalu kita klik dari sini, copy ke edit, replicate, dengan 0, ini yang 4, ininya 2, lalu klik OK. Nah, karena tadi kita udah di copy untuk elevasi 8 dan 12, untuk langkah selanjutnya kita ke memasukkan frame buat kolom. Nah, kita itu ke YZ dulu, lalu ke perspektif toggle. Nah, kita klik area ini pun sama, dan ini pun sama. Lalu ke assign ke frame, frame section, lalu pilih kolom yang 40 per 40, klik OK. Nah, karena untuk tadi di copy dari lantai, dari elevasi 4 sampai 12, kita ke tampilan XY dulu, lalu masukkan ke elevasi 12, lalu kita klik yang draw rectangular area element, biar supaya tidak bolong. Nah, seperti ini, blue X, lalu kita masuk ke perletakan. Perletakan itu kita ke YZ lagi, ke ini, kita blok, ke sign, ke join, restrain, lalu kita pilih yang ini, klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita itu eh, yang harus dilakukan adalah memasukkan definisi diafragma sesuai jumlah lantai. Itu memasukkannya ke define, define, join constraints, klik yang diafragma, add new, ini yang satu, add new lagi, yang kedua, add new lagi sampai yang ketiga, klik OK. Lalu ke tampilan XY, kita ke elevasi 4, copy semuanya, lalu kita ke assign, restrain, constraint, pakai diafrag yang ke satu, lalu selanjutnya ke elevasi 8, ke assign, sorry, copy semuanya, klik semua, ke assign,
constraint, lalu klik yang kedua. Oke, dan untuk elevasi selanjutnya kita batasin dulu semuanya. Assign, constraint, lalu ke yang tiga. Oke, nah untuk ininya kita sudah selesai sampai sini. Baik, tadi ada kesalahan sebentar. Tadi itu kita harusnya di klik dulu semuanya. Kita ke assign, ke join, ke constraint. Nah, kita tuh tadi harusnya menggunakan diagram yang elevasi ini. Kita cek-cek lagi ke elevasi 8, assign, join, constraint. Ini pakai diagram 2. Oke, elevasi bawah 4. Assign, join, constraint. Tampilannya seperti ini. Baik, terima kasih untuk video pemaparannya. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih.